رحمكم الله أوصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أوصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فقد اهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa kita akan mampu selamat dunia dan akhirat kita. Kita akan mampu menggapai cita-cita kita bahagia, kehidupan di dunia kita dan kehidupan di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya telah Allah tegaskan bekal terbaik dalam hidup kita ini adalah takwa. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya bekal terbaik, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita untuk selalu optimis dalam menjalani kehidupan kita. Optimisme ini para hadirin tidak hanya sekedar sikap yang harus kita lakukan, akan tetapi optimisme merupakan cerminan dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah cerminan dari kokohnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wala tayasu min rauhillah innahu la tayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian putus harapan
dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak berputus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali kaum yang kafir. Para hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan melalui ayat ini bahwa putus asa bukanlah karakter seorang mukmin. Orang yang beriman percaya bahwa segala apa yang menimpa dirinya, baik itu keburukan, kesusahan, kesulitan, kegagalan, itu tiada lain adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang terbaik bagi dirinya. Orang yang beriman percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menyertainya, selalu bersama dirinya. Orang yang beriman selalu percaya dan kokoh keyakinannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya di saat suka maupun duka. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Bagian dari terbesar dari hidup kita, tentu kadang kita susah untuk mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan agama ini memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat, mensyukuri apa yang telah ada pada diri kita saat ini. Hadirin rahimakumullah, pernahkah kita merasa lelah, merasa beban hidup ini terlalu berat, sehingga pernah kita merasa ini menyerah dalam memperjuangkan kehidupan kita? Ingatlah para hadirin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu membersamai kita. Ingatlah para hadirin bahwasanya setiap kesulitan yang bertubi-tubi, setiap kesusahan yang bertubi-tubi datang pada diri kita, itu pasti Allah akan berjanji akan ada kemudahan di dalamnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berjanji fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ayat ini sebanyak 2 kali, tiada lain adalah untuk menegaskan kepada kita orang yang beriman bahwa kesusahan, kesulitan, kegagalan itu bersifat hanya sementara, sedangkan kemudahan pasti akan selalu datang sebagai solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, janganlah pernah kita orang yang mengaku beriman meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa atas segalanya. Jangan pernah kita menyerah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan kita. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan yang utama dalam membangun optimisme, dalam membangun sikap untuk percaya diri, optimis dalam menjalani hidup ini, tidak putus harapan, tidak putus asa. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bersembunyi di sebuah gua Thur dari kejaran kaum kafir Quraisy, yang mana hal ini ditegaskan dalam Al-Quran At-Taubah ayat 40 bahwasanya ketika itu suasana baginda Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar sangat mencekam para hadirin. Tapi Rasulullah SAW begitu sangat tenang dalam menghadapi keadaan yang begitu sulit, yang begitu sangat mencekam ini. Seraya beliau berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana."
Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Hal ini menegaskan kepada kita para hadirin bahwasanya penolong sejati kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keraguan dalam hati kita orang yang beriman kepada Allah bahwasanya penolong sejati kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan apapun, dimanapun dan bagaimanapun, bahkan dalam situasi yang tampak tidak mustahil sekalipun, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penolong sejati kita orang yang beriman. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Sikap optimis ini juga akan mendorong kita untuk terus berbuat dan berbuat maslahat, berbuat baik tanpa henti, tidak kenal menyerah, tidak pernah berputus asa, tidak pernah mengeluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "In qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a an la taquma hatta yawrisaha falyawrisha." Jika terjadi kiamat dan di tangan salah satu di antara kalian itu ada tunas, dan jika mampu engkau untuk menanam tunas itu, maka tanamlah. Hal ini menegaskan, mengajarkan kepada kita bahwasanya kita diperintah untuk terus produktif, untuk terus bergerak, berbuat baik untuk kemaslahatan diri kita dan kemaslahatan umat, kemaslahatan banyak orang. Bahwasanya para hadirin, sikap optimis ini harus, dan ini bukti bahwasanya sikap optimis harus tertanam kuat dalam diri setiap jiwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, marilah kita merenungkan atas keadaan kita. Bagaimana selama ini kita dalam menjalani ujian hidup yang Allah timpakan kepada kita. Apakah kita pernah mengeluh? Apakah kita pernah berputus asa? Putus harapannya kita kepada Allah. Bahkan kita sudah mengetahui bahwasanya kepastian janji bagi orang beriman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebahagiaan dan tidak akan pernah merugi. Para hadirin rahimakumullah, kalau kita pernah mengeluh dalam setiap ujian hidup ini, marilah kita berusaha memperbaikinya. Karena optimis itu lahir dari keimanan yang kokoh, yang kuat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena optimis itu lahir dari kekokohan kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang beriman percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani kita hambanya di luar kemampuan kita. Orang yang beriman akan percaya bahwasanya setiap apa yang terjadi itu pastilah ada hikmahnya. Jika sesuatu kesulitan menimpa kita, sadarlah bahwasanya itu adalah bentuk ujian sebagai peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman tentu akan dengan penuh keyakinan rahmat Allah itu sangat dekat. Ketika kita berdoa dengan sepenuhnya, sepenuh hati, penuh keyakinan bahwasanya kita akan mendapat pertolongan Allah, maka Allah akan mendatangkan pertolongan itu. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang teguh keimanannya, orang yang menjalani hidup ini dengan penuh optimis, orang yang senantiasa bersyukur atas segala apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin.
إن أحسن الكلام وأبين النظام كلام الله الملك المنان ذي الجلال والإكرام. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهل به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا أيها الرجون منه الشفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.